Konten ini baru diupload 1 bulan yang lalu, tapi sudah bisa hasilkan omset ratusan juta, bahkan bisa tembus di angka 1M. Padahal kontennya itu simple banget, gak pakai wajah dan gak pakai sampel sama sekali. Kok bisa ya? Nah, di video kali ini kita akan coba untuk bahas seperti apa konsep kontennya. Dan buat yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan seperti biasa, perkenalkan nama saya Adang. Di video ini saya pengen ngebahas satu konten yang unik, yang ngalahin semua konsep konten. Nah, yang saya bahas tadi di awal, dia ini dapat omset ratusan juta karena ini diiklankan. Cuman kalau misalkan kita mikir, diiklankan itu udah pasti ada konsepnya dan ada caranya. Konsep apa sih kalau misalkan kita mengiklankan sebuah produk di TikTok terus bisa langsung ada penjualan? Nah, konten ini unik teman-teman ya, mengalahkan semua konsep konten iklan. Konsep ini simple, nggak pakai wajah, terus nggak pakai sampel. Kebayang, itu simple banget bikin kontennya dan emang nggak harus ngeluarin modal untuk beli sampel. Makanya saya pengen bahas gitu kan. Dan di video ini saya akan coba bahasnya bukan tentang masalah konten doang, tapi trik yang dia lakukan iklannya itu kapan. Nah, kalau misalnya kita ngiklan, biasanya kalau ada budget udah langsung diiklanin teman-teman ya, nggak mikir tanggalnya, nggak mikir waktunya juga. Jadi saya pengen sampaiinnya itu di situ gitu kan. Dan nanti di akhir video kita akan bahas apakah konsep konten ini itu cocok buat long term ataupun untuk kedepannya gitu. Oke, kita akan langsung aja mulai. Dan data yang saya munculkan tadi sebetulnya dari platform Kalodata. Buat teman-teman yang mungkin pengen coba akses Kalodata, linknya udah ada di deskripsi. Di platform itu teman-teman udah bisa menemukan video yang lagi trending, yang lagi rame setiap minggunya, bahkan bisa nemu produk yang lagi rame juga. Oke, kita langsung aja masuk ke Kalodatanya. Oke teman-teman ya, jadi ini saya sudah masuk di bagian platform Kalodata, di bagian fitur video ads dalam waktu 30 hari terakhir. Di sini saya mikirnya kayak gini, pasti dalam waktu 1 hari ada seller, ada affiliate yang iklan dengan budgetnya itu yang pasti bukan 200.000 dalam waktu 1 hari. Ada yang 10 juta, ada yang 100 juta gitu kan. Udah pasti banyak nih ya. Dari nomor 1 sampai nomor 10 ataupun bahkan sampai halaman segini teman-teman ya. Itu udah pasti semuanya diiklanin. Cuman konsep konten apapun kalah sama konsep konten yang satu ini. Ini durasinya 13 detik teman-teman ya. Dia dapetin penjualan 11.000 pieces. Produknya itu Grade to Glow. Ini untuk kecantikan dan dia dapat pendapatannya itu segini. Dan yang paling unik di sini yang saya pengen bahas adalah trafficnya langsung tinggi seperti ini dibandingkan dengan traffic yang lain. Tuh, traffic yang lain tuh malah anjlok kayak gini. Kalau yang ini tiba-tiba melesat sendiri. Ini kan bikin kita penasaran teman-teman ya. Makanya kita akan bahas bareng-bareng. Nah, terus untuk konsep kontennya gimana bang? Nih konsep kontennya coba teman-teman lihat. Ya. Konsep kontennya kalau misalkan kita lihat itu nggak ada yang aneh, cuman text to video, dan ini bener-bener tanpa wajah, tanpa sampel barang, cuman ngasih kata-kata, terus videonya random, terus tautin produk, udah teman-teman ya. Nah konsep konten yang seperti ini saya kira itu bakal kena pelanggaran, tapi sampai saat ini di akhir tahun ini masih worth it. Di sini kalau misalkan kita lihat teman-teman ya, kita bahas dulu dari kontennya ya. Kontennya ini diupload tanggal 3 November, sekarang udah tanggal 13 November, berarti di sini kontennya itu emang udah lumayan lama lah, angka 1 bulanan teman-teman ya untuk kontennya. Dan yang ingin saya bahas di sini adalah metriknya gitu kan. Nah, ketika dia upload video sampai sekarang dia ini ngabisin budget kurang lebihnya 450 juta dan budget ini itu belum sepenuhnya valid teman-teman ya. Ini data yang didapetinnya dari Kalodata gitu kan. Tapi nggak tahu nih di TikTok itu berapa gitu ya. Nah, di sini tontonannya itu tembus di angka 9 juta dan penjualannya tembus di angka 11.000 pieces. Ini omsetnya, bukan pendapatan ke dia, tapi omset. Segini omset udah pasti gede banget nih ke affiliate teman-teman ya. Nah di sini yang ingin saya coba tunjukkan, dia cara ngiklannya itu gimana. Kalau misalkan kita lihat teman-teman ya, dari segi cara iklannya, di sini dia itu ngiklannya pas mau event. Nah di sini kalau misalkan kita lihat teman-teman ya, di tanggal 8 itu satu kontennya nggak dapat penjualan sama sekali. Tapi ketika dia iklankan, lihat. Pendapatannya itu gede banget. Dari tanggal 9 dia ngiklan sampai tanggal 11-an. Langsung dapat omset yang cukup lumayan fantastis. Nah, di sini biasanya kalau misalkan dapat omset yang cukup lumayan fantastis itu ada beberapa faktor ya. Secara teknik mungkin teman-teman ya. Yang pertama, sellernya itu ngasih voucher yang cukup lumayan gede. Terus yang kedua udah pasti teman-teman ya, di sini produknya itu ada bundlingnya gitu kan. Jadi ada bundling ditambah promo gede-gedean gitu. Itu bisa aja faktornya di situ. Dan faktor paling penting
pentingnya adalah ini udah rezekinya. Udah gitu sih sebetulnya ya. Oke, dan kalau misalkan kita lihat dengan biaya iklan segini, dapat pendapatan segini, ini ROAS-nya itu di 5,2. Bayangin, 5,2 ROAS-nya dia dapat omset segini. Apalagi ROAS-nya di angka 10, teman-teman ya. Itu udah pasti gede banget. Makanya di sini saya gokil nih ya, orang ini ngiklanin produk dengan konsep seperti ini, langsung melesat penjualannya. Ini fix emang benar-benar rezekinya di sini gitu kan. Nah, sekarang kita akan coba untuk lihat satu akun ini itu konsepnya itu gimana aja dan produknya itu apa saja yang dijual. Oke, jadi ini untuk metrik dari akunnya teman-teman ya. Dan di sini dia itu menambahkan 179 toko dan pastinya ada beberapa toko yang di random. Jadi bukan untuk kosmetik doang ataupun bukan kecantikan doang. Karena kalau misalkan kita lihat dari video ads-nya di sini tuh ada helm teman-teman ya. Ada juga ini emang untuk kesehatan gitu kan ataupun untuk kecantikan juga ataupun untuk perawatan tubuh. Ini juga ada produk yang lain teman-teman ya. Nah, ini juga ada kaos gitu kan. Tapi di sini yang paling unik adalah konsep konten yang dia buat itu konsep kontennya full pakai text to video. Artinya ini nggak pakai wajah sama sekali teman-teman ya. Dan saya nggak tahu apakah ini ada sampelnya atau enggak. Cuman kalau misalkan dilihat dari sini dari videonya teman-teman itu nggak ada sampel sama sekali yang ditunjukkan. Beda kalau misalkan kita bikin konten itu selalu memunculkan produk teman-teman ya. Kalau ini cuma dipasang video doang terus ditambah kata-kata doang. Udah seperti itu udah beres teman-teman ya. Dan jujur saya salut sama akun ini. Kenapa? Karena teksnya itu bener-bener ngundang penasaran ya. Ini kalau misalkan teman-teman cek Halodata ya, coba cek deh ya sekarang videonya. Dan teman-teman cek juga akunnya, ini emang gokil banget dari segi konsep hooknya. Jadi ya wajar kalau misalkan dia ini dapat penjualan yang cukup fantastis. Karena emang ngundang banget nih ya untuk teksnya ataupun untuk hooknya. Dan ini untuk beberapa produknya teman-teman ya yang winning. Yang pertama udah pasti Go to Glow ini. Dan untuk produk yang lain juga ada produk yang winning tapi lebih tingginya itu di produk Go to Glow ini. Nah seperti itu. Jadi itulah teman-teman ya satu video yang lagi tinggi, yang lagi bagus, bahkan yang lagi winning di sini yaitu konten yang simple tanpa wajah terus tanpa sampel, dia winning di konsep iklan. Nah, di sini mungkin yang ingin saya bahas secara garis kesimpulannya, apakah ini worth it buat kedepannya ataupun jangka panjang teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita sebagai affiliate pasti pengen jangka panjang gitu kan. Nah, ada dua kemungkinan sebetulnya kalau misalkan kita menggunakan konsep seperti ini. Yang pertama, itu udah pasti menguntungkan bagi kita, apalagi kalau misalkan kita nggak mau beli sampel dan bikin kontennya juga simple, tapi kita harus mikir ekstra gimana caranya teksnya itu bisa ngundang. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita nggak tahu kedepannya seperti apa yang akan dikeluarkan oleh peraturan TikToknya. Sebab ada aja beberapa video yang mungkin teman-teman pernah ngalamin ketika menggunakan video yang bukan commercial use itu langsung di mute. Nah, ini yang bakalan bikin dag-dig juga ya, bikin rugi juga gitu kan. Kalau misalkan hampir secara keseluruhan video kita pakai sound yang lagi rame ataupun bukan commercial use itu di mute. Kebayang tuh di mute semua itu gimana teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya mungkin di sini teman-teman ya tentang masalah pelanggaran. Saya nggak tahu konsep konten yang seperti ini ya apakah ini masuk ke pelanggaran ataupun enggak. Sebetulnya saya juga udah pernah coba di produknya itu produk center. Emang aman sampai sekarang tapi nggak tahu ke depannya. Soalnya kalau misalkan saya lihat kebijakan di TikTok itu tidak diwajibkan sekarang kita mempromosikan produk yang nggak ada produknya ataupun nggak ada sampelnya. Contohnya mungkin nge-reupload dari video Cina teman-teman ya. Tapi dari secara keseluruhan ini emang udah rezekinya di sini. Jadi kita sebagai affiliate mau nggak mau harus nyari konsep konten yang lebih bagus ya, yang lebih cocok di akun kita dan kita akan lihat hasilnya. Entah itu kita dapat penjualannya dengan konsep konten yang baru ataupun emang konsep konten yang lama kita iklankan ternyata di situ winningnya untuk bisa dapetin penjualan dari TikTok. Nah, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Semoga video ini bisa memuaskan buat teman-teman apalagi yang nyari referensi konten dan konsep iklan. Semoga ini bisa ngebantu dan kalau misalkan ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.